Kalau kita negara Pancasila, apalagi ekonomi berdikari, efisiensi itu harusnya efisiensi sosial. Gonjang-ganjing di dolar sekarang ini sebetulnya bukan masalah terlalu ke ekspor impor substansinya gitu loh. Substansi karena sistem yang kita gunakan sekarang ini sistem neolib yang bergerak ekonomi itu atas dasar kekuatan pasar bebas. Jadi kan, ketika tujuan ekonomi kita adalah untuk menerek pertumbuhan, tujuan pertumbuhan, maka di sistem ini merujuk bahwa modal investasi itu harus banyak. Di faktor produksi kan banyak nih, ekspor segala macam, tapi modal itu harus banyak. Iya. Ketika modal kita nggak cukup, kan kita terpaksa minjem nih dolar, iya kan? Itu dolar ini minjem, jadi semakin banyak dolarnya, semakin butuh dolar banyak, rupiah semakin lemah. Iya. Tujuan pembangunan model ini adalah tujuan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi di model neolib ini dia tidak bicara mengenai kesejahteraan masyarakat, ketimpangan masyarakat, rendahnya pendapatan, dia nggak bicara. Dia mengharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka diharapkan mekanisme pasar itu akan secara otomatis mensejahterakan rakyat. Karena orang kerja di pabrik, ya kan, kerja di ini kan mendapat upah. Diharapkan dengan pertumbuhan dia dapat bagian untuk. Padahal kita tahu upah di Indonesia itu selalu rendah, ya kan. Jadi orang nggak bisa. Harusnya kan upah yang di masyarakat peroleh itu harus bisa mencukupi daya beli masyarakat. Iya. Tapi tidak terjadi. Karena upah di masyarakat itu, di Indonesia itu dianggap sebagai biaya. Ya kan harusnya upah itu adalah bagian daripada keuntungan si perusahaan. Tapi kalau upah itu didasarkan kepada biaya, maka yang terjadi adalah efisiensi. Efisiensi itu artinya, efisiensi ekonomi artinya bahwa biaya tenaga kerja itu harus murah mungkin. Harusnya bicaranya kalau kita negara Pancasila, apalagi ekonomi berdikari, efisiensi itu harusnya efisiensi sosial. Artinya efisiensi ekonomi ya, tetapi tidak mencederai masyarakat. Dia harus punya daya beli. Gitu, Bung. Dampaknya tidak, pertumbuhan kita tidak berdampak kepada meningkatkan pendapatan, menurunkan timpangan, kemiskinan, kurang di sini. Maka satu-satunya jalan yang kita mau adalah mensejahterakan, menyelesaikan ketimpangan dengan mereformasi sistem ekonomi kita dengan sistem ekonomi berdikari. Karena kalau berdikari, kita berdasarkan kemampuan sumber daya alam kita yang kaya raya itu, berdasarkan kebutuhan market kita yang besar.